Menjelang pemilihan Bupati Kendal 2024, Cabuk Kolonel Purnawirawan Kusmanto mulai mengumpulkan relawan dan tim ses. Dalam agenda kopdar relawan yang digelar di Rumah Winarti Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel Kendal pada Sabtu, 1 Juni 2024 dihadiri 57 peserta dari Korcam, Kordis Kabupaten Kendal sebagai Korcam Sukorejo Supriyanto. Tuan rumah Ibu Winarti yang sakeluarga dalam sambutannya, calon Bupati Kusmanto mengatakan bahwa silaturahmi dan pertemuan seperti ini sangat bermanfaat sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tapi harus didukung oleh semua masyarakat Kendal. Purnawirawan pejuang Indonesia Raya itu pada Pilpres lalu telah belusukan ke 20 kecamatan yang terdiri dari 286 kelurahan dan desa, di mana dalam melaksanakan tugasnya banyak sekali yang dia dapatkan di lapangan secara langsung, keluhan dari beberapa masyarakat di sekitar wilayah Kendal. Tengok kan, kita tengok. Ini orang legalnya ini. Nah, jadi kita tengok, kita ketemu sama desanya dan sebagainya. Kita termasuk banyak sekali hasil bumi yang selama ini belum dimanfaatkan para petani dan mereka belum mendapatkan harga yang menguntungkan, bahkan cenderung merugi dikarenakan kurangnya peran dari para pengusaha termasuk pemerintah, sehingga banyak di antaranya buah-buahan yang harganya tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Aku besok mau skeptek, itu nggak ada masalah, itu ya. Calon Bupati Kendal Kusmanto selanjutnya mengharapkan bagaimana caranya hasil tanam para petani bisa tertampung dan jika memungkinkan akan membangun pabrik pengolahan buah-buahan dari petani dan mengatasi kelangkaan pupuk yang memungkinkan tempat dan daya maupun bahan-bahan pupuk yang memungkinkan adanya pabrik pupuk di Kendal. Ya, tapi nanti kan saya yang datang. Gitu. Tapi syaratnya ada satu dari Pak Gubernur. Tapi betul-betul pakai itu benar. Waktu cuma misalnya wong 1000 sing dukung cuma 150 orang gelem aku. Nek wong 1000 paling dari 150, 150. Kusmanto juga menambahkan bahwa dia menggunakan semboyan bermutu bersinar yang berarti bersih, tidak korupsi dan membela tanah air. Bersinar menandakan memancarkan cahaya kebenaran kejujuran, menunjukkan hal terang benerang, jujur, transparans, dan tampil apa adanya. Mutu bersinar mencerminkan jiwa dan karakter seorang pemimpin. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah tadi pembicaraan saya sama Pak Dirjen. Kusmanto berdoa, mudah-mudahan dengan bersinar betul-betul bisa terwujud dari doa seluruh masyarakat Kendal dan diridhoi Tuhan. Mudah-mudahan cita-cita dari hati lubuk yang paling dalam untuk memajukan Kendal lebih maju dan bersinar, sejahtera masyarakat penduduk Kendal seutuhnya bisa terwujud. Kelancaran transportasi di wilayahnya Bapak sekalian itu bisa terwujud. Ya. Nah, tapi kalau saya terus terang saja, saya yang ada di misi itu adalah nyata. Saya tidak pernah merencanakan kegiatan ataupun pekerjaan yang sifatnya itu impossible atau cuma mimpi saja. Saya coba Bapak lihat di sisi misi Pak ada di sini. Menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, memberikan ini. Nelayan itu butuh namanya cost storage ya. Cost storage itu apa ya? Kulkas besar untuk penyimpanan ikan. Nah di TPI-nya Pak ini dan dengan ini Romono itu ada yang 20 feet, ada yang 40 feet. Oleh karena itu nanti saya akan beroperasi Pak. Saat ini saya tidak menjelekkan pemerintah saat ini, tapi saat ini kondisi yang saya temukan di lapangan, pemerintah Pemda saat ini belum berkiprah secara banyak untuk sampai rakyat ke bawah atau sampai ke masyarakat bawah. Contohnya pertanian. Kalau ngomong masalah pupuk, saya sampaikan pupuk itu adalah permasalahan internasional. Karena Ukraina sampai saat ini masih perang. Karena asam sulfatnya itu dari
Ukraina. Tapi Indonesia sudah membentuk Bukit Sriwijaya itu buat formulanya, tapi tidak sehebat kalau asam sulfit asli. Saat ini saya lihat petani masih banyak terjerat oleh rentenir, tengkulak, sehingga kadang-kadang menanam apapun hasilnya satu tidak sesuai hasilnya dengan modal dan hasil, bahkan banyak yang merugi. Buah-buahan karena tidak tertampung banyak yang busuk. Ini gimana cara? Nah, itulah di benak saya sudah punya rencana, obsesi untuk bangun dan sebagainya. Tentunya saya nanti akan lihat APBD kita berapa sih, PAD kita berapa sih, PAD kita murni berapa, suplai APBD dari provinsi berapa, suplai APBD atau BPN dari pusat berapa. Itu loh ya. Namun sebetulnya kuncinya adalah silaturahmi, komunikasi dengan atas. Ya, kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat, warga, insya Allah Pak, pusat pasti akan dukung dengan perencanaan yang matang. Jumlah biayanya juga tidak terlalu fantastis, saya yakin. Ya, itu adalah kiat-kiat yang nanti akan kita inikan. Yang jelas, saya mohon doa restu dan bantuan pada Bapak Ibu sekalian. Mari kita pada saat melangkah kita selalu niat nawaitu bismillah yang ikhlas untuk membantu Pak Kusmanto menjadi Kendal 1. Tujuannya adalah biar Kendal ini bisa maju, bersinar, terang, sehingga orang di luar Kendal itu pengen penasaran, kok Kendal saya ini kok ini orang kalau Kendal isi. Gitu kan? Nah, itu Pak, beriman, karena memang sekarang kan martabat itu kan sekarang kan. Nah, kemudian bersihnya adalah bersih dari KKN, korupsi, ya. Nah, benar itu menjalankan pemerintahan secara benar sesuai prosedur, tidak seamanya sendiri. Itu yang. Sementara Ketua Relawan dan Tim Sukses Kabupaten Kendal Supriyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa teman sekolah, bermain dan yang dulu pernah bekerja bareng, ditambah para simpatisan dan sahabat Supriyanto sepakat untuk membentuk relawan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.